Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rana Pranevas dari kelas 12 akan mempresentasikan hasil dari materi yang kita bahas dalam bab 2 ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang globalisasi dan masyarakat digital. Sebelum itu, apa sih itu globalisasi? Globalisasi itu adalah terdapat dari kata globus, di kata globus. Kemudian dia berpindah menjadi kata globe atau dunia. Dan juga yang saat ini menjadi globalisasi informasi di seluruh dunia dan masyarakat digital. Nah, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah kondisi di mana dunia semakin terhubung di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, teknologi, budaya, dan bahkan politik. Nah, globalisasi ini itu memungkinkan orang-orang, barang dan juga jasa dan informasi juga untuk bergerak lebih cepat ke seluruh dunia sampai ke kita. Jadi kita itu bisa merasakan adanya internet saat ini yang kita bisa mencari informasi apa aja yang kita mau di era saat ini. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah karakteristik globalisasi. Yang pertama adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Seperti zaman dahulu kita mengirim pesan itu melalui surat menyurat melewati kantor pos. Kemudian dengan berjalannya waktu, di saat ini kita dengan mudahnya hanya mengirimkan pesan dari gawai yang kita pegang saat ini tanpa melalui kantor pos. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, ada pasar dan produksi ekonomi negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Nah, di sini terjadinya ekspor dan impor. Kita membutuhkan produk-produk luar negeri dan juga luar negeri membutuhkan produk-produk dari kita. Entah itu batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi saling ketergantungan antara negara A dan negara B. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, musik, film, serta transmisi berita dan olahraga internasional. Nah, di sini kita bisa menikmati seluruh informasi yang ada di dunia ini. Kita bisa mencari apapun yang kita mau dengan mudahnya di era globalisasi saat ini. Sangat luas ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah meningkatnya masalah bersama, misalnya dalam aspek-aspek ekonomi dan permasalahan lazim lainnya. Lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu tentang penyebab terjadinya perubahan sosial. Ini disebabkan dengan dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal nantinya. Di sini faktor internal itu adalah perubahan penduduk, penemuan baru, konflik, motivasi berprestasi, dan sistem pendidikan yang lebih maju. Di sini tuh terjadi karena adanya perubahan penduduk. Nah, penemuan-penemuan baru yang membuat perubahan saat ini. Jadi contohnya menciptakan motor listrik, AI mungkinnya robot. Nah, penemuan-penemuan baru itulah yang akan merubah sistem dari sosial saat ini.
Nah, penemuan baru itu pasti terjadi adanya konflik dari masyarakat-masyarakatnya. Mungkin sekarang kebanyakan anak-anak sekolah itu membutuhkan laptop dan juga HP untuk fasilitas mereka sekolah. Nah, kan ada juga masyarakat-masyarakat atau anak-anak yang mungkin dia mempunyai kekurangan karena dia tidak memiliki laptop atau HP, maka akan terjadi keterhambatan dalam dia belajar. Gitu teman-teman. Kemudian ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang terjadi dari luar itu. Contohnya ada terjadinya dari faktor alam, faktor acak atau faktor cuaca ya teman-teman. Dan juga ada faktor sistematis, ada 3. Faktor alam itu disebabkan oleh lingkungan fisiknya dan bencana alam. Contohnya itu adalah perpindahan penduduk seperti itu. Kemudian bencana alam adanya longsor, maka penduduk di suatu desa itu akan berpindah ke desa yang lain, menciptakan daerah yang baru seperti itu. Faktor acak itu terjadi karena iklim atau cuaca seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu masyarakat digital. Nah, di sini masyarakat digital itu terjadi karena kemajuan informasi, kemajuan teknologi, kemajuan zaman pada saat ini. Nah, apa sih itu masyarakat digital? Masyarakat digital adalah sekelompok orang yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya. Dan semua aktivitas yang mereka lakukan melakukan secara elektronik dan tanpa kertas. Teman-teman bayangin deh, sekarang itu sudah jarang sekali menggunakan kertas. Jarang sekali anak-anak sekolah itu jarang sekali menggunakan kertas. Ujian menggunakan laptop, menggunakan HP. Ya, teman-teman ya. Sekarang jarang sekali menggunakan kertas. Dan masyarakat digital saat ini terhubung melalui jaringan teknologi informasi dan juga komunikasi. Kemudian yang mempengaruhi pola interaksi mereka itu adalah struktur sosial masyarakat digital adalah jaringan dengan mikroelektronik berbasis informasi digital dan elektronik komunikasi. Nah, para sosiolog sering menggunakan pemahaman ini untuk mengamati perubahan perilaku dan interaksi manusia modern saat ini. Sekarang apa-apa itu yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Kayak gitu teman-teman ya. Kemudian lanjut yang saat ini itu adalah manfaat dari perkembangan teknologi digital. Nah, di sini perkembangan teknologi itu memiliki banyak manfaat teman-teman, baik di bidang pekerjaan, pendidikan maupun kesehatan. Nah, di sini di bidang kerja itu sangat berpengaruh teman-teman. Semuanya. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi kerja, menghilangkan jarak, dan memudahkan akses ke informasi. Tadi yang saya bilang di awal, dekat jadi jauh, jauh jadi dekat. Itulah dampak dari adanya digital ya teman-teman. Kemudian di sini teknologi juga dapat membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan menyediakan akses ke platform pembelajaran online dan sumber daya pendidikan.
Nah, di sini manfaat untuk pendidikan sendiri adalah teknologi dapat membantu siswa merasa lebih senang dan tidak bosan dengan materi yang diajarkan oleh gurunya. Nah, siswa juga dapat lebih berani melakukan latihan online karena tidak takut malu dan dibentuk karena melakukan kesalahan. Gitu, seperti Zoom contohnya. Kalau kita di Zoom itu meskipun ramai, tapi kita merasa sepi karena kita sendiri. Karena kita pede memberikan ide-ide kita kepada guru kita. Meskipun nantinya akan dikoreksi dengan guru kita. Kalau kita di kelas berkumpul dengan orang banyak, maka rasa minder itu pasti akan muncul. Rasa tidak percaya diri, malu, takut salah, seperti itu teman-teman. Kalau lewat Zoom, maka kita akan percaya diri, seperti itu. Nah, manfaat untuk kesehatan yaitu adalah teknologi dapat membantu dalam perawatan kesehatan melalui sistem elektronik, rekam medis, sistem telemedis, dan pemantauan kesehatan jarak jauh. Seperti itu teman-teman ya. Membantu sekali untuk para medis dalam menangani kesehatan masyarakat. Lanjut ke slide berikutnya adalah, nah di sini ada dampak negatif dan positif dari masyarakat digital. Nah, di sini perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan negatif yang dapat diidentifikasi dalam berbagai aspek seperti komunikasi dunia, kerja, dan kehidupan sosial. Di sini dampak positifnya ada 3 teman-teman. Ada komunikasi, dunia kerja, dan kehidupan sosial. Komunikasi, teknologi digital dapat mempercepat komunikasi dan memudahkan pekerjaan. Teknologi komunikasi juga dapat mendukung kemajuan pendidikan dengan memungkinkan masyarakat di pelosok atau desa-desa terpencil untuk menikmati internet dan mendapat informasi dengan mudah dan cepat. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga ada dunia kerja. Teknologi dapat mempercepat proses produksi dan layanan serta memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Yang ketiga, kehidupan sosial. Teknologi dapat memudahkan akses informasi, meningkatkan komunikasi, dan mendukung kemajuan dalam bidang kesehatan. Seperti yang slide berikutnya, sebelumnya teman-teman ya. Dan juga dampak positif dari era digital ini itu kita tidak sulit untuk memesan apapun. Tidak perlu repot-repot untuk keluar ke rumah untuk membeli sesuatu barang. Sekarang sangat-sangat mudah teman-teman. Cukup menggunakan yang tertempel di tangan kita, yaitu adalah gadget. Nah, lewat aplikasi seperti Shopee, untuk memesan apapun. Ada juga GrabFood, Gojek, bahkan kalau di zaman dulu itu kan kita menggunakan ojek. Kita harus jalan berapa meter dulu baru kita menemukan ojek ataupun becak, teman-teman. Tetapi sekarang sangat-sangat mudah. Cukup kita menekan-nekan saja lewat HP kita gitu teman-teman, lewat aplikasi yang ada dalam HP kita. Sangat-sangat mudah teman-teman ya. Kemudian ini adalah dampak negatif dari era digital saat ini. Ada 2 teman-teman, ada di dunia kerja dan kehidupan sosial. Di dunia kerja, teknologi dapat membuat beberapa pekerjaan menjadi tidak relevan dan hilang sama sekali. Nah, menuntut para pekerja untuk mempelajari keterampilan yang baru, hal-hal yang baru. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan ketidakpastian kerja dan kompleksitas tugas, mempengaruhi kesejahteraan, dan kinerja pegawai, teman-teman. Dan gak hanya itu aja, di dalam pendidikan itu pun
kita memang dimudahkan melalui handphone ataupun laptop, teman-teman. Tapi ada dampak negatif dari itu. Anak-anak tuh jadi para siswa itu jadi malas belajar, malas membaca buku, terus dan dia tuh hanya saklek, hanya terfokus pada HP tersebut. Mungkin akan ada kesalahgunaan seperti menggunakan sosial media dengan salah, teman-teman. Instagram, kayak gitu, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu adalah kehidupan sosial. Teknologi dapat membuat manusia menjadi ketergantungan. Nah, seperti tadi ya teman-teman ya. Ketergantungan pada gadget dan aplikasi yang digunakannya, sehingga mereka menjadi kurang fokus pada diri sendiri dan memiliki kemampuan bersosialisasi yang kurang. Jadi introvert mereka itu. Jadi kurang terbuka. Jadi nyaman dengan dirinya sendiri di zona nyamannya mereka. Nah, teknologi juga dapat membuat orang-orang lebih mencintai budaya asing ketimbang dengan budayanya sendiri. Seperti ini sangat-sangat relate, teman-teman ya. Kebanyakan anak-anak Indonesia saat ini itu mencintai budaya-budaya luar negeri seperti K-pop, lagu-lagu barat, dibandingkan lagu-lagu tradisional negaranya sendiri. Sekarang sangat-sangat jarang sekali, teman-teman, anak-anak itu yang hafal lagu-lagu daerah, kemudian bahkan ada juga anak SMP ataupun kuliah, anak-anak mahasiswa itu tidak hafal dengan Pancasila negaranya sendiri. Itu karena efek dari dampak negatif dari adanya digital, teman-teman. Jadi anak itu lebih mencintai budaya lain dibandingkan budayanya sendiri, dan dapat membuat seseorang menjadi lebih menikmati waktunya dengan komputer di rumah saja ketimbang bersosialisasi dengan orang di luar atau orang lain. Gitu, teman-teman. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.